Itu memberikan peta kajian yang jelas bahwa Prawoto pernah menjadi istana pusat Kesultanan Demak. Riset saya ini menjawab kekosongan pencarian jejak pusat Kesultanan Demak. Sampai hari ini sudah ada sekitar 5-7 research yang mengkaji di mana sebetulnya pusat Kesultanan Demak. Hasilnya, ketika pencarian jejak Kesultanan Demak itu hanya dibatasi di sekitar Masjid Agung di Kabupaten Demak yang sekarang, kesimpulannya tidak ditemukan benda arkeologis yang bisa didudukkan sebagai serpihan bekas istana atau keraton. Kenapa ini terjadi? Karena sudah membatasi di lokus tertentu yang sempit. Padahal kalau kita lihat sejak lama geografisnya, Demak yang sekarang itu ada di tengah lautan. Jadi wajar kalau tidak ditemukan jejak arkeologis. Saya mengajak, ayo diperluas lokusnya, medannya, sehingga memiliki kemungkinan yang lebih luas lagi. Salah satunya adalah di Prawoto, dan jejaknya atau petanya jelas kok. Beberapa serat dan babat, misalnya tadi yang saya sebut serat Centini, babat Tanah Jawi, babat Pajang, itu memberikan peta kajian yang jelas bahwa Prawoto pernah menjadi istana pusat Kesultanan Demak. Maka dari itu, ketika di Demak yang sekarang memiliki kebuntuan untuk pencarian, saya menyodorkan jejak Demak di Prawoto. Berarti dulu Demak kota yang sekarang dulu lautan ya, zaman era Kesultanan Demak. Iya, kita lihat peta tadi. Bahkan sampai sekarang Pramudia memberikan apa ya istilahnya ya, peta atau sindiran yang menarik menurut saya. Jangankan dulu, pada masa Orde Baru, PR pemerintah itu kerepotan menghubungkan Semarang, Demak, dan Kudus. Itu Orde Baru tahun 80, 90, bahkan sampai sekarang masih rock. Apalagi pada masa pembuatan Jalan Dendels 1801 atau 810. Medan terberat pembangunan Jalan Dendels adalah menghubungkan Semarang, Demak, dan Kudus. Bayangkan, Demak, Kesultanan Demak itu 300 sebelum Dendels, 1500-an. Kita membayangkan, itu masih lautan, paling tidak berupa rawa-rawa. Maka ya wajar kalau tidak ditemukan, karena tadinya adalah memang lautan, permukaannya tertutup air. Nah, bukan itu sebetulnya. Keprihatinan saya adalah beberapa pakar yang berusaha membuat narasi kesimpulan bahwa Demak tidak terjejak. Bagi saya, dimanapun tidak masalah ditemukan, tapi yang ingin saya teguhkan adalah bahwa Kesultanan Demak adalah kesultanan yang pernah berjaya di Nusantara pada masanya, dan itu kita pastikan jejaknya ada. Itu keprihatinan saya. Pak, apakah kan selama ini Demak hanya Demak, sementara dari yang saya Prawoto, apakah mungkin nanti ada seperti... Saya tidak buru-buru untuk membayangkan itu ya. Yang saya lakukan adalah menawarkan bukti baru berdasarkan hasil riset saya. Maka saya akan memberikan kepada publik, ini temuan saya, data saya ini, kalau tidak setuju silahkan cek data yang saya ambil, dan sebaliknya kalau Anda menyatakan nota tidak setuju, maka pastikan Anda memiliki data yang sebanding dengan saya. Jadi tidak bisa hasil atau kesimpulan yang dibangun dari data hanya dihadapi dengan suka atau tidak suka, apalagi ungkapan-ungkapan yang tidak memberikan pencerahan bagi saya. Menurut Mas Doni, Istana Prawoto itu sejak pertama kali Demak berdiri atau sejak Sunan Prawotonya? Saya sudah menyiapkan monograf kelanjutan dari Istana Prawoto, seri Istana Prawoto yang kedua. Dalam temuan saya, berdasarkan data yang saya koleksi, Kesultanan Demak dimulai atau dibangun di Prawoto dan berakhir di Prawoto. Itu akan ditulis di selanjutnya. Iya. Ya? Mungkin bisa dikasih bocoran bukti sementara apa yang bisa menunjukkan itu? Masjid Wali yang masih terawat dan ada dalam kesadaran masyarakat di Prawoto itu berkesesuaian dengan berita yang ada di babat Pajang. Artinya Sunan Ampel membangun fondasi untuk pesantrennya Raden Fatah di tempat yang sekarang simbolnya atau buktinya ada Masjid Walinya itu. Itu jejak permulaan. Yang dibangun adalah masyarakat baru. Raden Fatah menyiapkan masyarakat baru yang
sekitar 20 tahun sampai 30 tahun nanti baru berdiri kesultanan. Kemudian itu Raden Fatah. Sultan Trenggono diberitakan babat tanah Jawi ngedaton di Prawoto ketika ada cerita peristiwa kebun Danu ngamuk. Itu Trenggono. Dan setelah Trenggono itu Prawoto. Menurut saya apalagi yang ditanyakan. Jadi Raden Fatah, Trenggono dan Prawoto itu Prawoto ada. Centini memberikan peta dados kalih jeng sultan kita nih. Memang ada Prawoto. Nah, kalau kita lacak geografinya Demak seperti itu, maka pelan-pelan ayo kita kaji Demak masa lalu seperti apa dan Jepara seperti apa. Ini bersama menurut saya. Saya justru akan terbantu ketika publik juga melakukan analisis yang sama. Artinya Masjid Demak yang di Demak sekarang itu kemungkinan bukan yang mendirikan para wali itu ya? Di Centini memang ada 2 masjid, ya. Kemudian di Babat Pajang di Centini menyatakan ada 2 kota. Nah, ini kalau dibagi maka ini meneguhkan Prawoto eksis sejak awal. Kemudian ada satu riset yang memberikan identitas bahwa Demak yang sekarang Kabupaten Demak itu adalah pelabuhan sentral yang menghubungkan antara Jepara, Prawoto, Kudus, Semarang. Itu pelabuhan, airport istilahnya, atau the grid-nya. Tapi pusat pertahanan, area wilayah yang stabil, memiliki ketangguhan dari sisi geografis, ekonomi, bahkan pusat pertahanan itu di Prawoto. Harapannya terkait dengan temuan ini gimana? Saya mengajak generasi sekarang untuk ayo melakukan kajian ulang pelan-pelan tentang terputusnya sejarah, jati diri, identitas bangsa Indonesia. Sadarlah bahwa kalau manuskrip Nusantara itu tidak penting, tidak mungkin diboyong ke tempat lain. Kenapa ada di sana? Ini penting. Kita peran-peran harus melacak ulang ini. Dimulai dari manuskrip yang tersisa. Banyak keterputusan, banyak kekaburan atau sejarah yang masih abu-abu. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Bagi saya, sejak awal ketika saya ketemu Mas Doni dan dia ngomong, tekanan saya memang pada itu. Selama belum ada data lain yang lebih kuat, yang menunjukkan bahwa ibu kota kerajaan itu ada di Demak, maka ini yang harus jadi pegangan sebenarnya. Sampai dengan sesuai dengan kalau pakai disiplin ilmiah itu falsifikasi ya. Selama belum ada yang berani meruntuhkan logika ini atau data ini, maka harus dipegang ini data ini. Jadi bagi saya ini menarik karena sisi itu. Kalau ada yang berpendapat kalau Prawoto itu istana sejak Sunan Prawoto sebelumnya di Demak itu gimana? Nah, itu kan salah satu alternatif. Artinya ada yang berpendapat bahwa mungkin ada dua istana, yang satu musim panas, musim dingin dan lain sebagainya. Ada banyak alternatif. Cuma problemnya istana yang di Demak itu belum pernah, yang satu itu belum pernah ditemukan. Lah yang ini jejak baik tertulis maupun artefaknya ada, walaupun tidak lengkap ya, tapi ada mengindikasikan ke sana. Nah, selama belum ada maka sementara kita pegang bahwa ini satu yang kita temukan sebagai salah satu kemungkinan besar dari pusat kekuasaan Kesultanan Demak.